Kita ke informasi berikutnya. Belakangan ini kasus anak-anak di bawah umur yang menjadi otak dan eksekutor dari sebuah kejahatan kian marak mencuat dan membuat geleng-geleng kepala hingga miris. Menimbulkan tanda tanya besar mengapa anak di bawah umur yang sejatinya masih penuh kepolosan bisa melakukan tindakan keji dan bagaimana cara mengantisipasinya. Berikut laporan khas redaksi pagi. Seorang perempuan bos ayam goreng berinisial MIM di Kampung Kemejing, Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditemukan meregang nyawa dengan bersimbah darah pada Kamis 16 Februari silam. Korban MIM tewas diduga akibat dihantam tabung gas LPG 3 kg di bagian kepala. 1 hari berselang, polisi menangkap 2 terduga pelaku yang merupakan anak buah korban. Dan mirisnya, 1 di antara pelaku baru berusia 14 tahun. Selain membunuh korban, kedua pelaku juga menculik anak korban yang baru berusia 17 bulan karena terus menangis sehingga pelaku takut aksinya dicurigai warga. Keduanya mengaku telah merencanakan pembunuhan keji ini selama 3 hari lantaran sakit hati gajinya dipotong oleh korban. Kasus yang melibatkan pelaku anak berikutnya terjadi di Mojokerto, Jawa Timur awal Januari 2023. Seorang bocah perempuan berusia 6 tahun diduga dicabuli 3 temannya yang masih berusia 8 tahun. Kejadian ini terungkap saat korban mengeluhkan sakit di alat kemaluannya kepada sang ibu. Korban juga menuturkan digauli bergantian oleh ketiga temannya saat rumah tetangga kosong. Kasus ini telah dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mojokerto. Rentetan kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi persoalan yang tidak kunjung usai. Tidak hanya kejahatan ringan yang mereka lakukan, bahkan tindakan keji yang tega dilakukan kepada korban. Lantas apa faktor penyebabnya dan bagaimana untuk solusi menangani kasus ini? Menurut psikiater Kresno Mulyadi, tindakan keras saat mendidik anak bisa menjadi faktor penyebab anak melakukan tindak kekerasan. Kalau ada anak tidak berani, takut atau cemas, jangan takut, gitu aja takut. Itu yang kecil aja berani. Nah, hal ini ternyata tidak dibenarkan secara kejiwaan. Dengan tindakan keras ada 2 kemungkinan. Dia menjadi tidak pede, tidak percaya diri dan menjadi lemah, atau dia dendam suatu saat melakukan tindak pembalasan. Kasus-kasus anak yang misalnya melakukan penusukan, melakukan pemukulan atau terpengaruh dalam kondisi misalnya ekonomi, akhirnya ada titik temu yaitu kekerasan-kekerasan tadi itu. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, seorang anak di rentang usia 12 hingga 18 tahun yang diduga pelaku kekerasan memiliki status ABH atau anak berkonflik dengan hukum. Data KPAI menunjukkan pada 2018 jumlah pengaduan kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku meningkat menjadi 1.099 kasus. Angka ini terus turun hingga 2022 sebanyak 53 kasus. Namun, data tersebut belum termasuk data kasus yang tidak terlapor. Artinya KPAI merekod di dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sebelum terjadi pandemi, ABH ini luar biasa tinggi. Ya, kalau kita melihat sisi korban itu kan jauh lebih tinggi lagi, dan tentu bukan berarti satu orang bisa beramai-ramai anak ini menjadi pelaku, bahkan bisa lebih dari 1 kali, atau bisa juga dia sebagai residivis gitu ya, melakukan lagi setelah ada proses dia melakukan kembali. Yang tertinggi itu adalah anak korban dan pelaku kekerasan fisik, dan yang kedua adalah anak pelaku pencabulan. Peneliti ASA Indonesia Reza Indragiri beranggapan penakaran risiko atau risk assessment harus dilakukan untuk menekan angka kejahatan yang dilakukan oleh anak. Menurutnya terdapat 3 area yang menjadi refleksi perilaku anak dan harus segera dibenahi. Risk assessment atau penakaran risiko adalah sebuah proses untuk mencari tahu tentang sebab musabab mengapa ada anak yang melakukan kejahatan. Dan berlanjut dengan bagaimana caranya agar anak tidak mengulangi perbuatan itu kembali.
tak lebih tak kurang merupakan refleksi dari kehidupan di rumah. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Perlakuan seperti membangun komunikasi yang baik dengan anak, menaruh rasa empati pada kondisi hati anak, dan memberikan validasi serta apresiasi terhadap pencapaian anak dalam hal kecil sekalipun bisa menjadi langkah preventif bagi anak untuk melakukan kejahatan. Perilaku anak merupakan refleksi dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, melakukan seleksi dalam berteman dapat menjadi salah satu faktor penting agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Lantas, apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih teman? Nantikan pembahasannya pada laporan khas Redaksi Pagi episode selanjutnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.